Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Azam dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan fenomena pendidikan, politisasi, dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Pendidikan idealnya merupakan ruang suci bagi pencari ilmu, pengembangan akal, dan pembentukan karakter manusia. Namun, dalam kenyataannya, pendidikan seringkali tidak steril dari kepentingan eksternal, terutama politik. Fenomena ini disebut politisasi pendidikan, yakni ketika pendidikan dijadikan alat legitimasi kontrol atau bahkan propaganda kekuasaan. Bentuk-bentuk politisasi pendidikan dapat berupa: 1. Intervensi kebijakan kampus pendidikan demi kepentingan kelompok tertentu, bukan murni untuk kemajuan ilmu. 2. Pembatasan kebebasan akademik, misalnya dosen, mahasiswa, atau peneliti tidak bebas menyampaikan gagasan kritis karena dikhawatirkan bertentangan dengan kepentingan penguasa. Pengarahan kurikulum atau program pendidikan demi memperkuat ideologi tertentu, alih-alih menumbuhkan daya kritis, inovasi, dan kemandirian berpikir. Fenomena ini berbahaya karena berpotensi merusak misi utama pendidikan yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya kebenaran, kejujuran intelektual, dan keadilan sosial. Ketika ilmu dipelintir demi kepentingan politik, maka pendidikan kehilangan martabatnya sebagai sarana pencerahan dan justru menjadi instrumen penindasan. Keterkaitannya dengan Al-Quran dengan tegas memperingatkan agar ilmu dan kebenaran tidak diputarbalikkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Teman-teman, dalam kitab Al-Munir ayat ini ditafsirkan yaitu ay yarfa'ullahu manazilal mu'minina fid dunya wal akhirah bitawfiri nasibihim fiha wa yarfa'u aidan bisifatin khassatin manazilal ulama darajatin aliyatin fil karamati fid dunya wath thawabi fil akhirah. Faman jama'al imana wal ilma rafa'ahu Allah bi imanihi darajat thumma rafa'ahu bi ilmihi darajat wa min jumlati dzalika raf'uhu fil majalis wallahu khabirum biman yastahiqqu dzalik wa biman la yastahiqqu muttali'un ala ahwali wa nawaya jami'u ibadihi wa mujazihim ala a'malihim jami'an khairan aw syarran. Rawal Imam Ahmad wa Muslim an Abi Tufail Amir ibn Wathilah anna Nafi' ibnu Abdul Harith laqiya Umar ibn al-Khattab bi Usfan wa kana Umaru ista'malahu ala Makkah faqala lahu Umar man aslafta ala ahli al-wad qala istakhlaftu alaihim ibnu Abaza rajulun min mawalina faqala Umar istakhlafta alaihim maula faqala ya amirul mu'minin innahu qari'un li kitabillah alimun bil faraidi qadin faqala Umar radhiyallahu anhu amma inna nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang mukmin dan ulama dalam hal derajat pahala di akhirat. Dan dalam hal derajat kehormatan kemuliaan di dunia, Allah mengangkat dan memuliakan seorang mukmin atas orang yang bukan mukmin, orang alim dan orang yang bukan alim. Abdullah bin Mas'ud berkata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung para ulama. Ayat walladzina utul ilma juga menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah dengan ilmu dan iman, bukan dengan lebih dulu menempati tempat duduk terdepan. Pertama-tama Allah meluluhkan seorang muslim dengan keimanannya, kemudian dengan ilmu. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ulama. Di antaranya adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Mu'adz, dan ini adalah hadis dhaif. Kelebihan dan keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah adalah seperti kelebihan dan keutamaan rembulan pada malam purnama atas segelap bintang-bintang. Di antaranya lagi adalah sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatul anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada." Pada hari kiamat ada 3 golongan orang yang memberi syafaat, yaitu para nabi, kemudian ulama, dan kemudian syuhada. Betapa agungnya kedudukan para ulama. Kedudukan tersebut adalah penengah antara kedudukan para nabi dan kedudukan para syuhada. Berdasarkan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantaranya dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi Sulaiman diminta memilih antara ilmu dan harta dan kerajaan. Lalu ia pun memilih ilmu dan ia pun diberi harta dan kerajaan selain ilmu yang telah diberikan. Dari perspektif Al-Quran, fenomena politisasi pendidikan adalah ancaman besar terhadap amanah ilmu. Pendidikan seharusnya menjadi sarana melahirkan generasi yang merdeka dalam berpikir, adil dalam bersikap, dan luhur dalam akhlak. Ketika pendidikan dipolitisasi, generasi hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan agen perubahan. Karena itu, menjaga independensi pendidikan adalah bagian dari menjaga nilai-nilai Al-Quran. Dalam ilmu yang bebas dari intervensi kepentingan sempit, manusia dapat membangun peradaban yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan iman adalah 2 pilar utama yang memuliakan manusia. Kemuliaan seorang bukan karena jabatan, kekuasaan, atau kepentingan politik, tetapi karena kualitas iman dan pengetahuannya. Keterkaitan dengan fenomena politisasi pendidikan ayat di atas adalah pendidikan sebagai jalan kemuliaan. Al-Quran menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang berilmu. Maka pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk melahirkan generasi berilmu yang merdeka berpikir. Ketika pendidikan dipolitisasi, proses itu menghambat karena ilmu tidak lagi diarahkan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memenuhi kepentingan penguasa. Ilmu yang independen adalah syarat kemuliaan. Jika ilmu dipelintir atau kebebasan akademik tekan, maka makna ayat ini tercederai. Derajat orang yang berilmu seharusnya dimuliakan justru bisa direndahkan karena mereka tidak bebas menyampaikan kebenaran. Yang berikutnya, peringatan terhadap penyalahgunaan ilmu. Politisasi pendidikan adalah bentuk penyalahgunaan ilmu untuk duniawi. Ayat ini menjadi peringatan bahwa kemuliaan tidak datang dari keberpihakan pada politik praktis, melainkan dari menjaga kemurnian ilmu sesuai amanah Al-Quran. Dengan demikian, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik dan independensi pendidikan. Politisasi pendidikan justru menghalangi terwujudnya janji Allah, yaitu meninggikan derajat orang berilmu. Maka tugas umat adalah memastikan pendidikan tetap menjadi ruang pencarian kebenaran dan kemuliaan, bukan sekedar alat untuk kekuasaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.